Tes cek sound. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi dengan saya Supasip. Masih di channel Press TV. Di malam hari ini kita bertemu lagi untuk turnamen berfase dari Grand Final Online Turnamen by PNI Sport. Oke, dimana harusnya ada 12 tim yang bermain selama 3 game ya atau 3 match. Tapi di sini game pertama ternyata hanya baru 11 tim, tapi nggak apa-apa. Kita lihat di mana arah pesawat dari arah Bulls E menuju ke daerah Sentosa. Oke, di map Bermuda. Dan sebelum itu saya ingatkan kembali, ayo bantu 30.000 subscriber bentar lagi cuy. Dimana jangan lupa subscribe, jangan lupa dipencet tombol like-nya, dan jangan lupa dibagikan ke grup-grup atau teman-teman kalian. Dan sudah ada peperangan di Liga dari tim 4 dengan tim 5 yang terjadi di daerah observatory di antara Nazon Imbalance bertemu dengan tim Kudeta. Waduh, mengkudetakan Inazon di daerah observatory. Kita lihat aja bosku, dimana sepertinya gertakan tadi kehilangan satu pemain dari tim Nazon membuat mereka pasti menurunkan tensi bermain mereka, menurunkan keagresifan mereka di sini ya. Langsung men-set up tim mereka untuk menghadapi serangan kembali dari tim 5, dan suatu keunggulan untuk tim 5 di mana mereka bisa kembali looting sedikit untuk memperkaya diri sendiri dan sebelum untuk berperang kembali dengan tim 4. Kita coba tunggu aja, dan sejauh ini tim 4 masih tetap menahan di daerah observatory, belum mencoba untuk memukul mundur, tapi kembali terjadi peperangan. Ada di Dinas dapat satu knockdown Blast, dan Den pun ter-knockdown. Tersisa Blast seorang diri dari tim Nazon mencoba dipukul mundur mengarah ke daerah graveyard sepertinya. Oh, tertahan karena dia seperti yang tertawan, dan Spray akan dikomit dan mendecoy, tapi kayaknya 4 orang dari tim 5 tidak bisa ditahan oleh 1 orang dari tim Nazon. Kita coba lihat, langsung jelas bosku, kasih paham, turun ke bawah, flank ke kanan, dan harus di masing-masing mengawasi. Glue dipasang oleh tim 4, mencoba kabur menemui dan Spray ditembaknya dan meledak juga tidak sempat pergi, dan tim 4 masih dikejar, terlalu open, mencoba bertahan di patahan dan tetap mencoba menahan dan melawan. Goks banget di sini. Kita lihat bosku, kembali turun ke bawah, masih di Spray dan tershutdown dari Nazon Imbalance, menjadi tim pertama yang terwipe out di game pertama. Dan langsung seperti biasa, tancapkan benderamu untuk mengakui kekuasaanmu. Waduh, gokil banget cuy. Dari Kudeta berhasil meratakan tim dari Nazon Imbalance. Kayak roster baru juga dari Nazon ya. Dimana setahu saya tuh Nazon itu ada namanya Nazon Wijaya Kusuma yang saya tahu. Dan ini ada Imbalance, dan kita tiba-tiba beralih ke tim 3 dengan tim 9 yang sedang berperang di antara Rexis ID. Waduh, bukan Rexis ID ya, nih Rexis ID tuh sponsor kita. Tapi kalau ini Rexis ID, waduh, kalau Rexis ID dengan semangat saya menyebutkan gitu kan, Rexus, merek equipment gaming terbaik di Indonesia, bos. Dan kita kembaliin game. Tim 9 setelah kehilangan satu pemain, mereka langsung mukul mundur, rotasi dari arah Captain menuju ke daerah pick, yang dimana ternyata di sini Rogue. Baca gimana sih Rogue? Coba aku cek di Google dulu ya, biar agak ada benernya gitu kan. Rogue. Oh, Rogue. Dan ternyata di sini terjadi peperangan dari Ji pun tumbang, terisa Dita bersama si Dini, dan di sini ternyata tim cewek dari Rogue Angel bertemu dengan tim 2 itu dari Rogue Junior. Berarti tim anak kecilnya di sini ya. Bertemu tim bocil-bocil gitu kan. Doni terspray bertemu dengan tim Ciwian, tersisa 2 pemain. Si Dita tidak mencoba untuk tarik mundur, dia tetap mencoba optimis berperang dengan tim 2, dan Spray masih di spray oleh tim 2 dari High Ground, dan Dini mencoba flanking ke arah kanan, atau mungkin mereka dia sini dari Dini mencoba untuk menyelamatkan tim dia mungkin ya. Terkadang emang karena biasanya tuh 1 orang tetap melawan untuk menahan tim musuh dan 1 orang lagi itu menarik mundur atau setidaknya menarik perhatian gitu kan. Jadi agar tidak mengejar yang sedang survive gitu cuy. Dan kayaknya di sini dari Dita merelakan di spray oleh tim 2 untuk Dini bisa survive gitu. Dan ternyata di lain sisi ada dari Anton itu. Oke, ada Kudeta dengan tim Justic ID akan bertemu di daerah graveyard, dan ternyata di lain sisi pun ada tim sebelah dengan tim Donat Racing bertemu dengan Rogue
Elite yang di Matrixia Romeo bersama si Tamfan. Waduh, Tamfan dan Romeo bos. Kembali di spray Tamfan dan masih bisa melawan dari tim satu dengan Racing pun tumbang Dopamine. Sama-sama tinggal Dopamine Glue dipasang mencoba untuk survive. Ada si Zero Budi mulai mencoba untuk regroup. Di endingnya bosku, di spray hati-hati Budi cukup sekarat dan ternyata tersisa abang aja nih, abang aja, iya siap abang aja bos. Tapping lagi spray dan tumbang tersisa abang seorang diri mencoba survive ke sisi kiri. Kita lihat gulung-gulung medkit dulu. Tim 11 yang ternyata berhasil di revive semuanya dan masih dengan 4 orang, dan ternyata di lain sisi ada perang dari 3 dan 7 dan Rexis ID yang tershutdown oleh tim 7 dari Copet Army. Waduh. Aduh, maaf ya, kenapa namanya Copet Army gitu loh, Copet gitu. Ada kesatuan dari Copet gitu kan. Waduh, gokil banget, emang terbaik. Donald Racing yang tersisa satu pemain di sini yang mencoba untuk survive dari tim 11 di daerah Rimland Village. Ternyata cukup banyak peperangan terjadi di early game ya. Dan masih di spray, tembak menembak lagi, dan ternyata di sana kasih tahu bosku. Tim 6 dengan tim 5 masih berhadapan di daerah Grave ya, di mana Justic ID kehilangan pemain di sini. Suara lu mirip William GZ bang. Siapa lagi William GZ? Kemarin gue dikatain suaranya kayak TNM gitu, kayak channel TNM. Tapi kali itu gue agak setuju karena cara dia ketawa dan ngomongnya juga hampir mirip gitu kan. Donut Racing tershutdown dari tim 1 ternyata oleh tim 11 dari Rogue Elite ya. Terus dulu pernah dikatain kayak Kapten Liong, gabungan Kapten Liong sama Legalot. Waduh, macem-macem banget dah pada asli dah. Dan ada tim 6 di sini masih satu survive. Ternyata tidak dicari oleh tim 5 dari Kudeta, yang dimana mereka sudah berhasil mengumpulkan 6 kill sejauh ini di sini ya. Melakukan rotasi menuju ke dalam zona. Dan zona mengarah ke bagian kanan bawah. Tim 9 ada si Rock Angel yang mencoba untuk survive. Oh, terpisah di sini ya. Memisahkan diri ada si Dita yang di pantai daerah Poci, sedangkan temannya dari si Dini itu di Mil. Waduh, ciwi-ciwi nih, ciwi-ciwi goks banget gitu kan cuy. Ngeri-ngeri, boleh-boleh nih bos, ada ciwi-ciwi yang gahar gitu kan, seru gitu kan, kayak ada aura-aura berbeda gitu loh. Nggak semuanya batang, nggak semuanya nggak semuanya cowok gitu loh. Dan sejauh ini belum ada peperangan lagi dengan sisa 8 tim. Di zona pertama itu pastinya banyak banget tempat-tempat atau spot-spot yang masih kosong banget, dan itu bisa untuk looting ya. Nggak perlu sampai bentrok-bentrok gitu kan cuy, atau clash dengan tim lain. Tapi ada tim 6 dengan tim 11 yang berpotensi di sini akan berpotensi aja di sini ya. Mungkin mereka akan bertemu di daerah factory, mungkin di mana factory itu tempat yang paling dekat dan masuk ke dalam zona ya. Sejauh ini kita lihat. Dan tim 7 rotasi mengarah ke daerah Sentosa. Sisi lain di Sentosa ada tim 8 yang masih survive dari Anjay Mabar. Oh, ada si Puput, anak PVT nih. Goks, anak-anaknya Wongkah. Kawan Paeng. Aduh, kawan Paeng sama kawan Paeng. Paeng itu sama Paeng. Paeng. Copet Fun, semangat sayang. Waduh, mana nih Copet Fun? Mana? Gua lihat nih. Oh, nih Fun. Copet Fun. Nih ya. Nih, gua liatin nih. Aduh, ada yang nyematin. Gokil bet, ada yang nyematin, Bos. Ini enak banget kan, turnamen ada yang nyematin gitu. Tumben-tumben sepi. Kenapa? RC udah selesai kan? Royal Combat udah selesai kan? Live-nya kok tumben-tumben masih sepi nih. Nanti malam gue nyoba untuk live streaming mabar tim code ya. Nanti malam sih, jam abis inilah, jam 9-an atau enggak jam 10. Kita coba lihat nanti aja. Kalau rame syukur, nggak rame udah. Kemarin sih rame sih, boleh-boleh sih kemarin. Berapa yang nonton? Banyak itu. Dan dari tim 6 Justic ID berhadapan dengan tim dan kita bisa play lagi.
bertemu dengan Rogue Elite. Yang saya kira tadi itu tim 11 akan bertemu dengan tim 5. Ternyata tim 5 mengarah ke daerah pick dan bertemu dengan tim 2 malah dari Rogue Junior dengan kudeta. Sedangkan tim 11 yang malah bertemu dengan tim 6 dari Chastic ID ini. Waduh, oke. Kita lihat kembali spray lagi. Siap-siap boy. Kudeta. Mengkudeta bos. Oh, sudah mulai di grup bosku. Kasih paham bos. Spray dan tim 2 pun terkena knockdown satu pemain. Glue wall dipasang dan Tok pun terkena knockdown, masih bisa di revive. Gokil banget cuy. Ternyata masih survive loh. Saya kira akan tershutdown gitu. Itu sekarat banget. Rio pun terkena damage dan di sini posisi dari tim Rogue Junior di mana mereka tinggal 3 pemain. Hanya 3 pemain yang masuk dalam in-game, sedangkan tim 5 itu masih dengan 4 orang dan mereka sudah berhasil sejauh ini mendapatkan 6 kill, yang artinya mereka cukup unggul untuk setiap pertempuran yang ada yang pernah mereka lawan gitu ya. Dan di sini kayaknya tapi mereka tetap menahan, tidak atau belum melakukan komit ke arah tim 5 tim 2 di sana ya. Dan kembali di spray. Hati-hati bos. Masih memantau. Ini kenapa si Ganteng? Aduh, si Ganteng nge-lag ternyata bosku. Si Ganteng tidak ganteng sinyalnya bos. Dan tim 2 ada Donim satu turun, Glow dipasang hampir saja tershutdown dan ternyata 2-3 orang oh, Ganteng pun tumbang, tidak bisa menghalau. Tim 5 tidak dari grup, tidak ada backupan atau cover manapun untuk si Ganteng. Waduh, sangat disayangkan banget. Padahal satu persatu tadi dari tim 2 itu turun loh cuy. Yang artinya itu kesempatan banget untuk tim 5 nge-spray, karena dimana di Free Fire itu tuh di saat kita turun itu nggak langsung bisa nembak gitu, kayak ada delay gitu maksudnya loh. Dan kita kembalikan game lagi. Chastic ID tinggal 1 pemain. Anjay mabar. Nah, mereka sudah mulai terkena UAV. Cair Garena buat viewers lah bang. Kemarin gua Chastic ID tershutdown. Kemarin gue tuh nge-live mabar gitu tim code kan. Kalau semisal viewersnya 100, gue open CR buat viewers cuy. Cuman nggak 100 ya udah. Kalau semisal 100 gue open. Soalnya juga waktu kemarin sih terlalu malam banget sih ya. Kemarin tuh jam berapa ya? Jam 11 apa jam 12 gue nge-live. Mungkin nanti agak awal gitu, jam 9 atau enggak jam 10 gua nge-live. Kalau misal nanti 100 viewers ya gua open CR deh, insyaallah ya. Tungguin aja. Tim 8 sama tim 11. Tapi spray lagi dan ternyata sana bosku. Di antara Rogue Elite bertemu dengan tim Anjay Mabar, mendikoy ada si Milo dan Glue wall dipasang. Apa sih? Elis, Puput, Milo. Ini cewek. Ini tim cewek kan? Boleh nih. Tim 11 Rogue Elite tersisa 3 pemain di sini, dari si Romeo, Anton dan juga si Tampan. Masih di spray lagi bertemu dengan tim 8 dan dia mereka tidak temukan zona kali ini. Masa 3 tim 8 juga mulai di spray. Anton cukup sekarat, Tampan memasang glue wall. Global dipakai dan headshot. Kepala hilang dan kita lihat dari sana bosku, ternyata tim 8 pun terkuras 1 pemain dan tidak sempat di revive dari si Puput langsung di ending. Siren sudah mulai berbunyi dan zona pun akan mulai bergerak untuk zona ketiga menuju zona keempat. Di sini kita coba tunggu aja. 7 tim tersisa masih dengan 20 playernya. Tim 11 mau tidak mau mereka harus flanking atau melawan tim 8, meratakan tim 8 untuk masuk ke dalam zona. Tapi ke arah sisi kiri mengarah Pocinok ada tim 2 juga dari Rogue JR. Di sini seperti akan tersandwich. Kita coba tunggu aja dari kehadiran posisi dari tim Rogue Elite. Masih menyusuri dan nggak ketahuan sepertinya. Padahal harusnya tim 2 itu mendengarkan adanya step di bawah sana ya dari si tim Rogue Elite. Dan Romeo pun terkenal dari satu pemain dari tim 11. Tumbang juga tinggal Anton bersama si Tamfan mencetuk flanking, bergerak lagi mengarah ke dalam zona dan masih bisa masuk naik ke atas dan akan bertemu dengan tim 2. Hati-hati cuy. Anton dan kudeta di lane si tershutdown. Anton strike jatuh 1 knockdown oleh tim 11 dan tumbang jatuh tinggal Tamfan one by one dengan tim 2. Kemudian Rogue Junior tershutdown. Mantap sekali bosku. Dan tapi hati-hati ada lane main cuy. Tershutdown lagi
tim 7 dengan tim 8 yang sudah menguasai dari zona, dan ada Rock Angel tersiador si Gebian. Ternyata dari si Gebian dari tim 10 kayak deh. Ya bener dari 10 ya kawan Pak Eng sini. 4 tim lagi dengan 13 player akan mulai mendekat, mulai merapat, dan zona keempat di sini. Tersisa 20 detik lagi, zona akan mulai bergerak. Oke, sudah mulai dipantau. Kembali di spray. Tim 7 dan Glue Wall dipasang, refleks yang cukup bagus dari si Copet Army. Kembali spray dan Fan pun tumbang. Wadidaw. Sirene sudah mulai berbunyi. 2 tim sudah menguasai zona keempat di sini, tinggal ada tim 11 dengan tim 10 yang mencoba untuk meringsek masuk ke dalam zona, dan tim 7 ada Fan kembali knockdown dari tim 7 tersandwich di antara tim 11 dengan tim 8 dengan tim 10 di sini. Ternyata mereka tersandwich. Fan tumbang, tidak bisa di revive kah? Tim 11 Tamfan seorang diri dan belum mendapatkan zona tertahan di dalam ruangan kecil di antara berbagai tim yang masih bertahan, dan Copet Army masih bisa di Fan ya. Rogue Elite pun tershutdown. 3 tim lagi tersisa di antara tim 7, 8 dan 10. Tapi spray lagi, bersiap-siap sana bosku untuk late gamenya. Di zona kelima ada pertemuan lagi di antara 3 tim yang tersisa, dan ternyata tim 7 pun tumbang 1 pemain lagi, dan tersisa 3 pemain. Fan pun tumbang kembali. Tim 10 tinggal 1 lagi, dan kawan Paeng pun tershutdown. 2 tim lagi di antara Copet Army mulai di-spray lagi bertemu dengan Anjay Mabar, lempar granat yang cukup banyak, tembak menembak lagi, dan wah bertubi-tubi, dan ternyata di sana Milo dan Jamsu 1 knockdown dari Copet, ada si Mam, api spray 1 knockdown, 2 knockdown di tim 8, dan tersisa Kilo seorang dari Jamsu masih miss. Glue-nya dipasang belakang melawan, dan double barrel yang masih bagus saat hati-hati. 1 lagi di ending, dan ternyata miss. Anjay Mabar pun tershutdown oleh tim dari Copet Army. Waduh, sang Copet meratakan tim, mantap, dengan total 10 kill, dan di posisi kedua ada tim Anjay Mabar dengan 3 kill, dan ada kawan Paeng dengan 6 kill. Selamat untuk yang buyah, dan tetap semangat untuk tim lainnya karena dimana masih ada 2 game lagi. 19:53 start match 2. Let's go bosku. Kita masuk untuk game kedua ya. Gasken nih, boleh-boleh juga nih.
Oke, dan kembali lagi dengan saya Sofasif, masih di channel Press TV. Dan kali ini kita masuk untuk game kedua ya, di map Purgatory. Dan ternyata hanya 10 tim yang masuk ke dalam game kedua. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti di game ketiga akan full 12 tim ya. Dan kita lihat arah pesawat dari arah Quarry menuju ke daerah Skylock. Kayaknya kalau dari jumlah tim yang masuk itu 10 tim itu kayaknya mereka akan main aman sih. Kayaknya biasanya tuh gitu. Dan di sini ada si kudeta yang ternyata mengarah ke daerah sentral. Ada tim 8 yang sudah terlebih dahulu di sentral cuy. Waduh. Wadidaw. Sedangkan tim 1 yang berada di sentral atas dan tim 8 yang berada di sentral bawah. Kita coba tunggu aja peperangan di early gamenya. Kita beralih ke tim lain lagi. Tim 2 ada di campsite mengarah ke arah tim 9 yang sedang looting nih. Waduh, donat racing di early game banget. Dan ada dari si Sendis yang belum ada senjata sama sekali, sudah melihat aja musuh. Dan ternyata sana bosku bener-bener di early game banget. Mereka masih untuk berperang di tempat yang open field, atau ya udah ada obstacle di sini ya, di daerah campsite. Tapi terlalu early banget gitu cuy, terlalu awal banget untuk berperang. Kita coba tunggu aja apakah mereka akan kembali melanjutkan peperangan. Tim 3 di daerah MT Villa, ada tim 4 di daerah Sky Lodge, tim 5 dari Copet Army di daerah Crossroad. Lalu ada tim 6 dari Justic ID di daerah Marble. Tim 8 dengan tim 1 bersiap-siap untuk bertemu dan sudah saling mendengar step. Oke, kasih tahu bosku. Mulai di spray. Oke, gol dipasang Elis, gol dipasang Milo, jump spray, Milo pun tumbang. Elis di belakang spray, M62 dan untuk knockdown Milo pun tumbang. Dan Milo Elis ternyata menjatuhkan spray, masih miss dan tersisa Puput seorang diri melawan tim 8 one by one sepertinya di sini ya. Oh, body spray dan Anjay Mabar terwipe out oleh tim kudeta yang kehilangan satu pemain si Dimas. Mantap. Dan sudah ada satu tim yang terwipe out ternyata bos. Boleh nih. Boleh. Di game kedua kali ini ya. Padahal mereka bermain selama hanya main wow. Tim 2 kehilangan 3 pemain tersisa dari si siapa nih? Donat Racing dari si Budi doang. Masih dicari oleh tim 11 dari Rock Elite. Gokil banget, dicari bos. Dicari sampai ketemu dah. Cari terus bosku, apakah ketahuan? Satu orang tersisa sudah boleh memantau dari si Budi. Waduh, mulai tapping dan tembak menembak lagi bosku. Tidak sempat melawan. Tembak menembak lagi. 2 knockdown nggak bisa. 2 knockdown, mantep banget. Dapat 2 knockdown, lumayan di situ ternyata. Tim 11 regroup dulu bosku. Anton diam. Tamfan pun tertunduk dan Romeo sudah mulai merapat. Dengan SVD-nya harusnya dengan SVD, dan sedangkan tim 2 itu dengan phase 1 itu damage-nya sakit banget sih. Harusnya ya. Mencoba untuk lempar granat sepertinya. Twing, tidak sampai ya. Sampai nggak sih? Oh, enggak sampai. Dapat satu pemain lagi. Tim 11. Kita lihat. Oh, sudah menang. Oke. Kepala nongol langsung hilang. Donat Racing pun tershutdown oleh tim Rock Elite. Walaupun kehilangan 2 pemain. Aduh, susah banget ya. Karena tadi pun 2 pemain itu mereka sempat mencoba untuk nyebrang laut atau sungai, tapi nggak bisa melawan. Karena apa ya, gerakan di Free Fire tuh nggak secepat itu cuy. Di air itu harus mengeluarin naik papan seluncur dulu, naik surfboard dulu baru bisa nge-glue gitu kan. Dan kita nge-glue pun kadang akhir-akhir ini lagi agak susah cuy. Kayak gitu. Ini bener-bener oke. Tim 10 kawan Paeng terkena down, tersisa 0 bersama si Devils. Dog main lagi dari tim 10.
mencoba untuk survive. Masih di TP spray dan Glue dipasang, terus pukul mundur dari si Devil karena dimana Zero tinggal tercuit juga. Di sini tersisa Devil seorang diri. Pergi terus bosku ke arah, waduh masih di spray dong, dikejar dong, tinggal satu orang lagi sih. Ya emang gitu sih, karena emang gua tahu nih posisinya. Wah, kita udah dapat tiga pemain nih gitu kan. Satu lagi berarti cuy, kejar gitu. Kita tahu kalau misal kurang satu lagi gitu kan, daripada dilepas gitu cuy. Dan spray dan hilang jejak. Dari si PBX Devil, tapi setidaknya itu Devil masih bisa refleks gol untuk ke belakang tuh bagus sih, untuk menutupi jalan atau menutupi belakang dia gitu kan. Dan gokilnya masih aja survive di sini ternyata bos. Gokil. Boleh nih masuk ke tower. Zona pertama sudah muncul dan tidak ada tim yang, oh udah ada tim 1 sampai tim 9. Baru ada 2 tim yang berada di dalam zona tersebut. Tim 3 ada Rock Junior, tim 9 ada Rock Angel. Aduh. Tim 6 sama tim 5 berada di daerah mod house. Cepet Army belum rotasi ya, masih di pulau tengah. Waduh, ini ketemu enggak sih? Oh ketemu cuy. Dan Spray dan kawan Paing pun tershutdown oleh tim 4. 7 tim lagi dengan 24 player di zona pertama. Mantap. Boleh nih. Mungkin di sini karena dari tim Nasion sendiri pun tadi itu mereka di game pertama itu tusun cuy. Berarti mau nggak mau kalau emang ingin mengejar ketertinggalan di match kedua ini dapat buyah, dan match ketiga nanti barbar atau agresif ngincar kill untuk balikin keadaan. Karena dimana meta sekarang itu kill point bener-bener berpengaruh banget cuy untuk saat ini ya, untuk placement point yang terbaru atau sistem point terbaru. Apalagi kita atau Prestige ini pakai Child Garena ya. Child Garena itu kan pakai sistem point terbaru. Dan tim 5 dengan tim 6 berperang di mode house. Tembak menembak lagi, tidak selamat. 1 pemain, 2 pemain dari copet, terculik 2 pemain. Tim yang tadi berhasil buya di game pertama ternyata di sini terpojok. Tersisa Fun bersama si Ben. Fun di spray, memukul mundur jauh ke belakang, tapi sudah mulai mendekat, mulai mengecil, mencoba dikejar sepertinya kan. Oh, Ben pun terlalu open, terkena knockdown. Tersisa Fun seorang diri, akan dikejar menggunakan mobil. Kasih paham bosku, dan mulai mengejar, mulai terlihat center. Oke, gaskan cuy. Surprise motherfucker, jump shoot, masih miss dan kenok, dan Copet Army pun tershutdown oleh tim Joystick ID. Aduh, di sini ternyata posisi 7 didapat oleh tim dari Copet Army tanpa mendapatkan kill. PR banget untuk Copet Army ya, dimana nanti game ketiga harus buyah dengan kill banyak cuy. Sumpah deh asli, kalau lu mau masuk ke podium ya, minimal setidaknya itu antara 8 atau 10 lah, 10 kill itu dan buyah ya, itu bisa untuk ngejar sih setidaknya. Dan ternyata di lain sisi ada perangan dari tim berapa tuh, ada perang. Oh, tim 1 dengan tim 9 kayak di sini ya. Rogue Angel, Dini tumbang, tersisa Ji bersama si Rai. Ayo hadap-hadapan tanpa gol yang dikeluarkan, dan Ganteng pun sekarat. Dini pun di ending. Kita dengan dapat 1 pemain dari Ganteng langsung di ending, gak dikasih ampun PS 90-nya. Dan kita lihat dari si Dita, jangan terlalu gitu bosku, nggak ada decoy. Kenapa si Dita ini, kayaknya Dita harus berjanjian sama saya nih. Dan tersisa Ji seorang diri, tim 9 bisa pukul mundur, masih di separuh tim 1 akan counter wipe out. Nggak dikejar kah? Nggak dikejar ya? Masih aman ternyata sini ya, karena tim 1 mungkin disibukkan oleh tim 3 juga di sini ya, dari belakang. Rock Junior masih mantau menembak lagi. Kenapa mereka 3 pemain mulu dari tadi, padahal masuk tuh 4 orang loh, tapi mereka bisa main 3 orang doang ya. Kenapa ini? Kenapa? Tim 9 mulai mantau dari atas, dari bukit.
Dan zona kedua sudah muncul dan prediction pun sudah muncul. Zona ketiga itu mengarah, oh boleh-boleh nih ke Tayo 3 ya ternyata predictionnya untuk zona ketiga. Tim 9 sudah mengenai plan, bergerak meluncur mengarah ke Brasilia. Oke. Kita lihat ke tim lain. Tim 1 Malaysia Pride di komit oleh tim 3 sepertinya, dan kita lihat seperti Bukit dan Mister 08 perawan terknockdown, dan tersisa Mister 08 dijangkit lagi bosku, dan Kudeta pun tershutdown oleh tim 3 dari Rock Junior, terwipe out juga. 5 tim lagi di zona kedua. Mantap, gokil. Tim 6 masih berkeliaran mencari bangsa. Apakah bertemu dengan tim 4 dari Nazon Imbalance yang berada di daerah Brasilia Seven House? Coba tunggu aja nih. Boleh-boleh di game kedua mereka barbar niche. Boleh niche. Ntar mana sih? Wait. Ini nembak lagi. Nah, tim 6 dengan tim 4 dan Lexus peringatan dari tim 6 pun tumbang satu pemain Dadan bersama si Ian. Mulai seperti lagi, Dadan mukul mundur, dan Rian pun mundur dan strike. Cukup sekarat bosku, dan my survive ternyata dari tim 6 oleh tim 4. Waduh, boleh tim 9 di kontes juga ternyata. Oh, apa tim 11? Tim 11 kayak di sini ya. Oh ya, tim 11 ternyata mengkontes, dan Romeo mendapatkan satu knockdown dari tim 4 Nanson, dan terkena untuk main. Mencoba di revive kembali, bos. Rock NG. Kita lihat, boleh lagi bos, masih mantau dari tim 3, masih menyusuri daerah sungai. Oke. Dan zona ketiga sudah muncul di sini. Siap-siap kembali memantau. Tim 9 akan bertemu dengan tim 6 sepertinya di sini ya. Dari Rock Angel ditemukannya kah? Oke, menembak, dan Rock Angel pun tershutdown. 4 tim lagi dengan 11 player di zona ketiga, di mana 30 detik lagi akan mulai mendekat, mulai mengecil lagi, bos. Tim sudah menguasai daerah tengah atau center di sini dari Rock Elite, sedangkan tim 3 masih di belakang tapi sudah berada dalam zona dari si Rock Junior. Mencoba main aman. National Imbalance akan bertemu dengan tim 6 dari siapa ini? Justic ID. Justic ID. Oke. 17 November. Ntar ya. Nah, balik lagi. Zona keempat sudah muncul kembali dan ternyata mengarah ke tim 11. Cukup diuntungkan dari tim 11 ternyata sini ya. Kembali mendapatkan zona dan tanpa rotasi lagi. Tinggal menunggu aja, tapi mereka bisa aja tersandwich dari beberapa tim yang masih hidup, dari 3 tim yang lainnya di sini ya. Tim 4 atau tim 6 ataupun tim 3 di Rock Junior di sini.
kita coba tunggu aja. Mari hayu. Mari hayu. Sudah mulai masuk ke dalam zona dari tim 3. Tim 11 ataupun tim 6 di belakang Justic ID bersiap-siap memantau. Oke, ternyata tim 4, tim 3 ada lagi bosku. Ada Doni bertemu dengan tim Nangin Imbalance yang masih dengan 4 orang. Mulai kembali spray tim 3 di sana. Dan sepertinya Tok masih bisa di revive, tapi glue wall dihancurkan dan ternyata glue wall hancur. Hati-hati bosku, masih di spray. Gak ada glue lagi ternyata, tapi ada si Tok menggunakan ada 2 glue wall. Masih aman santuy. Tim masih spray, masih dihancurkan dan ternyata tim 6 mulai dari Michael. Tapi lagi dan Rian pun terkena knockdown. Ada Dadan mencoba tunggu revive, masih aman santuy. Sudah kelima sudah muncul dan lempar granat lagi. Belum ada tim yang tumbang. Dan ternyata bosku tumbang satu pemain dari Rock Junior dan terwipe out, langsung dihancurkan oleh granat yang dilempar ke tim 6. Tok pun terspray dari belakang bosku, hati-hati. Ada tim 6 juga dan Doni pun mulai dispray tim 4 yang dimana sini bosku keluarga jatuhkan, dihancurkan glue wall-nya, akan terservis ke posisi dari tim 3. Tersisa Doni seorang diri dan siren sudah mulai berbunyi dan akan mulai mendekat lagi. Tim 6 Justic ID masih bertahan. Tim 11 Rock Elite sepertinya mencoba membiarkan saja. Spray, TP lagi bos. Tim 3 masih bertahan dan Doni pun akan tershutdown di mana dia tidak ada medkit lagi dan tereliminasi dari si Rock Junior. 3 tim lagi, tim 4 mulai mengawasi dan tim 11 masih di dalam dan mulai spray. Tapping dan langsung ada jump spray untuk melawan Gluli pasang refleks yang cukup bagus duel antar pemain dan Romeo masang mencoba masuk granat dan tersisa Anton seorang diri dari tim Rock Elite bertahan. Dan kita lihat tim 6 yang sudah main dari spray, dan spray, jump lagi dan jump double. Dari tim 6 akan diras, tembak menembak lagi dan kita lihat dia sudah main 2 dan Justic ID pun tershutdown, tersisa Anton seorang diri dan Nazon. Kita lihat spray dan selamat untuk Nazon Imbalance mendapatkan buyah di game kedua dengan total berapa kita tadi? Mantap juga nih. Mantap. 11 kill didapatkan di posisi kedua ada Rock Elite dengan 4 kill. Lalu ada tim dari Justic ID dengan 6 kill. Selamat untuk yang buya dan tetap semangat untuk tim lainnya karena masih ada 1 game terakhir untuk malam hari ini. 20-17 start last match. Let's go, kita masuk untuk game ketiga di Grand Final Online Turnamen PN Esport. PN itu apa ya PN? Gua nggak tahu sumpah. Singkatannya apa singkatannya? 20-17 kita start untuk game ke 3. Stay tune guys.
Oke, kita masuk untuk game terakhir di malam hari ini. Ada yang ngasih tahu Piki Najwa. Oh, Piki Najwa itu apa? Nama orang kah? Wow. Kita masuk untuk game ketiga di kala hari dan udah mulai pada turun semua deh. Belum sempet lihat gua belum sempet lihat arah pesawat udah malah pada turun semua, cuy. Kita coba tunggu aja apakah di game ketiga ini akan barbar gitu kan. Oh, ada 4 tim yang akan berperan di gamenya deh. Ada tim 7 sama tim 3, tim 4 sama tim 6. Dan mulai tembak menembak lagi bosku dari Nazon Imbalance akan berhadapan dengan tim Justic ID. Justic boleh-boleh nih. Justic. Dan ternyata tim dan kembali spray dan terkuno si copet terkuno satu pemain dan langsung di ending Apis mam dengan si Van dengan satu mukul mundur sepertinya kah melawan tim Bro Junior yang ternyata hanya 3 pemain juga di sini cuy. Wadidaw. Tim 4 dengan tim 6 masih mantau, mulai regroup, akan berperang, bersiap-siap, setup dulu bosku, hati-hati, kira-kira pas gak sih, dan spray dan satu knockdown, langsung komen guys bos, gas, terkuno, ada si yang knockdown, tapi ada dan tersisa Likra seorang diri dari tim 4 menjatuh survive, merevive kembali temannya dan Den pun cukup sekarat dari tim 4. Ternyata dari si Den menjatuh pukul mundur kah dari Den merevive dan Nazon Imbalance tershutdown di game ketiga menjadi tim pertama yang terwipe out. Sangat disayangkan sekali terwipe out oleh tim Just ID dan pupus sudah harapan untuk masuk podium deh kayak deh. Dimana tadi game pertama pun tusun, game kedua tadi buyah ya, tapi game ketiga tusun lagi cuy. Waduh. Dan 9 tim lagi dengan 33 player. Tim 7 akan bertemu dengan tim 11. Kita coba tunggu aja di sini di daerah shrine. Mojok banget ke mojok map cuy. Waduh. Kayak nggak ada yang perang lagi deh. Main aman sih nih. 9 tim doang game ketiga gitu kan. Waduh, didau. Waduh, tim 11 di spray, tim 7 di spray. Habis tershutdown, tidak sempat dikeluarkan gluolnya. Ngapa kayak Dingo mas? Nah, saya ingatkan kembali ya, bukan berarti gak mau ngapak terus gitu. Cuman aku mencoba untuk belajar ngikutin kata dari Bang Manggiskun, ada Bang Elahaya juga, karena saya sudah pernah bertemu dengan kedua caster hebat itu. Waduh, alhamdulillah gitu kan. Karena dimana katanya itu sebisa mungkin dari Manggiskun bilang itu sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Karena dimana kita sebisa mungkin bukan berarti menghilangkan atau melupakan asal kita, cuman ketika kita menggunakan logat kita atau bahasa daerah kita itu yang nonton kan kita mengharapkan dimana aku juga mau gitu kan, saya juga mau jadi caster yang di panggung besar yang dimana yang nonton itu nggak cuman orang saya doang gitu kan, orang daerah saya doang gitu. Jadi saya jadi kata Manggiskun itu harus menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar seperti itu. Jadi ya kadang-kadang masih beberapa kali pakai bahasa Indonesia, bahasa ngapak. Terus juga logat juga nggak bisa hilang kan, logat masih ada kan, logat jelas banget lah. Logat ngapak itu kayak khas tersendiri gitu cuy. Cuman sebisa mungkin saya belajar dari itu seperti itu. Contohnya kayak waktu itu aja lah, Grand Final Freedom 45 cuy, itu goals apa ya? Ya, achievement juga buat saya dimana yang nonton 3.700, 3.700 sekian gitu kan. Gokil banget itu, 3.700 orang nonton live gua gitu kan, secara live gitu kan. Bayangin aja gua ngecaster ditonton sama segitu banyak gitu kan, 3.000 orang gitu kan, udah waduh gile cuy. Dan itu bukan daerah sini doang gitu kan, itu seluruh Indonesia gitu, karena
online gitu kan, dari dari manapun ya bisa nonton gitu. Itu kalau semisal saya menggunakan bahasa ngapak atau bahasa daerah saya kan orang-orang nggak tahu, pasti pasti ngomong apa sih gitu kan, karena nggak tahu. Makanya saya menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Ya mungkin walaupun ada beberapa yang masih kurang benar. Dan oke, seperti itu aja sih. Mencoba untuk belajar aja, karena semua orang kan juga kepengen ngerasain eh, target atau pencapaian hidup gitu cuy. Gokil banget. Gokil banget, gokil banget, gokil banget dah. 9 tim lagi dengan 32 player dan di zona pertama. Zona pertama yang masih luas dan belum ada peperangan, tapi ada tim 7 dengan tim 5 kayak di sini yang sudah. Tim 7 yang dari Copet Army tinggal 2 pemain lagi mencoba survive. Dari tim 5 tadi sempat open fire, tapi kayaknya langsung pergi aja karena menghindari peperangan dari tim Copet Army. Tidak ingin tusun cuy, setelah tadi di game kedua mereka tusun, walaupun tadi di game pertama mereka buyah ya. Tapi game ke 3 ini kan mengharapkan untuk buyah dan mendapatkan kill yang cukup banyak gitu cuy. Ya bisa untuk bertahan sampai late game nanti, tinggal dapetin posisi yang bagus dan vision dan segala macam yang bagus, tinggal nyayur doang gitu kan. Tinggal nunggu tim-tim yang mencoba untuk masuk ke dalam zona terakhir kayak gitu sih. Biasanya kayak gitu. Oke, kita beralih ke tim lain lagi. Waduh, malah gaya-gayaan bos. Kalian tuh lagi final, nggak usah gaya-gayaan, tinggal main-main aja bos. Tunjukkan gameplay kalian gitu loh. Karena setiap saya live itu ya, live streaming final. Ini untuk final ya. Grand final atau semifinal tuh saya mengharapkan di mana gameplay kalian tuh powerful, gameplay kalian itu sebagaimana kemampuan kalian gitu cuy. Mengharapkan seperti itu di mana ya. Jadi kita bisa lihat gitulah, belajar dari gameplay orang, karena gameplay orang kan berbeda-beda tuh. Jadi kita juga bisa belajar, gue juga bisa belajar untuk tim gua yang gue pegang. Oke, dan kembalikan game, ada Budi yang terculik dari tim 2 di sini, mulai regroup dari tim 2 ataukah mereka menarik mundur setelah tadi satu orang terculik oleh tim Justic ID yang ternyata si Rian di atas cuy. Waduh. Gokil juga bos, di atas bos, terjun ke bawah untuk di spray. Wow. Di end dari tim Dual Tracing tersisa satu lagi dari si Lanang. Cowok nih bos. Lanang itu artinya cowok ya. Gokil. Lanang. Masih display lagi bosku. Dan lain mainnya dan menggunakan chipren akan di spray. Dan kita lihat tapping lebih spray lagi bosku. Wipe out dan tracing. Catatan buat kalian, jangan terkecoh dengan Kalahari yang mapnya luas, karena di Malisin itu sebenarnya tuh deket. Jangkauannya itu deket sebenarnya, cuman terlihat luas aja. Visinya itu lebih jauh cuy. Hati-hati ya. Jadi ketika kayak tadi zipline dirasa pasti jauh nih, gua pakai zipline nggak kelihatan. Enggak, kelihatan cuy. Kalau di Kalahari itu kelihatan. Mapnya kelihatan gede, padahal itu kecil. Kalau kalian sadar, rotasi kalian dari satu tempat ke tempat lain atau satu kota ke kota lain itu tuh bentar banget cuy. Itu menandakan di mana map ini tuh sebenarnya tuh kecil. Dan tim 9 terkena knockdown, satu pemain tersisa, 3 lagi si Dita, Dini dan juga si Mochi. Nah kan garing mas, salam dari Banyumas. Siap bosku. Salam dari Purwokerto. Abang siapa? Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Dan Rogue Junior tershutdown ternyata di sana bosku. Dan 7 tim tersisa dengan 25 player. Tim 6 dengan tim 9 ternyata berhasil di revive dari tim 9, dan Dita pun terkena knockdown. 2 knockdown tersisa Mochi bersama si Enji. 2 pemain lagi di spray dan Ji pun tumbang, tersisa si Mochi. Masuk lawan dapat satu pemain dengan double barrel, langsung regroup dari si Justic ID, akan langsung commit ke depan. Kita bersiap-siap dan surprise jam shootnya di wall dipasang, ternyata melakukan mundur, tidak bisa, hei salah jalur, dan ternyata macet menggunakan defense tidak bisa cuy, dan Rogue Angel pun tershutdown di posisi ke-7 oleh tim Justic ID. 6 tim lagi dengan 20 player tersisa.
Tim 11 di Darulhampton, ada tim 1 dengan tim 5 yang bersebelahan dan belum melakukan peperangan di sini ya. Kudeta dengan tim dari kawan Paeng. Nggak tahu siapa kawan Paeng, cuma Paeng itu siapa Paeng ya? Zona kedua sudah muncul, mengarah di antara Foundation dengan Bayfront, di mana tim 8, 1 dan 5 sudah berada di dalam zona ketiga. Zona kedua ya, zona kedua. Zona kedua cuy, kenapa zona ketiga? Nah, 6 tim lagi. Justic ID masih menahan di daerah Veneri dan Singgawe Wong Karangpucung. Hah? Apanya? Turnamennya? PN Esport itu dari orang Karangpucung. Karangpucung sini apa namanya? Karangpucung itu kan jalan gerilya ke selatan ya? Ya nggak sih? Kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu jalan cuma cuy. Asli deh. Kalau gedung-gedung gitu saya misal Rita iya tahu gitu. Kalau daerah-daerah kayak nggak tahu, kurang. Dan siren sudah mulai berbunyi dan landman-nya bos. 3-2 landman ya tadi ya. Sudah mulai regroup, mulai merapat dan kita lihat dengan sisa 6 tim lagi di zona ketiga. Ini zona ketiga pun untuk di Kalahari itu kalau di map lain itu terlihat masih luas ya kalau di map lain, tapi di Kalahari itu sebenarnya tuh tiga zona ketiga ini udah mereka bisa saling melihat antar tim cuy. Udah semuanya udah kelihatan semua sebenarnya. Tinggal mau perang atau tidak, tinggal jeli atau tidak matanya gitu cuy. Emang sedekat itu sebenarnya. Dan tim 7 dengan tim 5, tim 7 yang mencoba masuk tapi Vanter knockdown, tersisa Mam yang tertahan di luar zona oleh tim 5 mencoba flanking. Apakah bisa? Karena dimana ada 11 medkit cuy. Sudah siap dengan 11 medkitnya amat atau enggak nih? Purwodadi hadir masa. Mantep. Kalau itu Sarwodadi ya, bukan Purwodadi, Sarwodadi sana malah deket. Dan tim 8 dengan tim 11 antara Anjay Mabar bertemu dengan tim Rogue Elite yang dia masih tampak terkena kalinya di ternyata dan mulai try. Top 3 pun tumbang, tinggal Sopet Army pun tereliminat dan Romeo dengan Anton pun tumbang. Tersisa Romeo sadar diri, dipukul mundur kembali ke bawah dan mencoba untuk survive dari tim 8 si Anjay Mabar. Anjay rata. Dan ternyata di sana bosku, tim 1 akan menahan tim 5 dan sirena sudah mulai berbunyi di mana zona keempat akan kembali mengecil. Kita coba tunggu aja. Try lagi. Turun ke bawah. Time menembak lagi dan tim 5 pun terkena knockdown satu pemain dari si Zero. Wadidaw. Tumbang si Azhar. Terkuno. Zero lempar granat dan ternyata sana bosku berarti blue wall-nya menutup jalan dan ternyata tersisa Zero bersama si Devil. Blue wall dipasang masih di spray dan tersisa Zero selanjutnya dan ternyata akan terpojok di mana akan dikejar dan jam sama Spayeng pun berjadon. 4 tim lagi dengan 10 player. Likra di spray di belakang, blue wall-nya dipasang akan dihancurkan oleh si Perawan. Punya gitu namanya, punya barunya ada anjir. Kok barunya ada asik namanya. Tim 1 dari high ground sudah mulai regroup, mulai masuk si Likra. Tim 8 masuk menahan dan zona ternyata mengarah ke tim 1 di sini ya. Dimana sudah mulai berbunyi lagi dan akan kembali berperang lagi untuk zona ke 5 di sini ya. Late game. Paling hilang dan tumbang satu pemain dari tim 8 mencoba di revive oleh tim 8, tapi zona akan mulai bergerak dan mau tidak mau di sini tim 8 harus survive. Lempar granat satu kali dari si Dimas. 1-2 terlalu cepat. Baik bosku, tumbang satu pemain dari tim 8, tersisa 3 dari tim Anjay Mabar.
Matemi dan Rock, Elite Counter Shutdown, 3 tim tersisa, itu masih Dimas, Trisha Misi 8 bersama Sipra, di sini kita lihat, oh, dan Elite Shutdown, 2 tim lagi, di antara Anjay Mabar, bertemu dengan Kudeta, kita lihat bosku, dari high ground dengan low ground, bersiap-siap 2 vs 3 yang terjadi, yang ternyata menembak dan Puput pun terkena knockdown, terjun ke bawah Mr. 8, dan, nah, matiin, sahabat. Dari tadi double disper lagi bosku di jam tengah, HTT terjun, Gelul dipasang, bersiap-siap dan zona akan berhasil dari terkuno Mr. 08 one by one kilo dengan Sipra, bersiap-siap mencoba untuk merevive kah endingnya, dan ternyata Kudeta yang tershutdown oleh tim Anjay Mabar. Kilo terbaik menjadi last survivor one man show mengamankan timnya. Mantap bos, Anjay Mabar, Anjay Buyah. Selamat untuk buyahnya dari Anjay Mabar dengan 11 kill. Di posisi kedua ada Kudeta dengan 6 kill. Lalu ada Justic ID dengan 11 kill. Wadidaw, ngeribet nih. Oke, selamat untuk yang buyah dan tetap semangat untuk tim lainnya karena masih banyak sekali turnamen-turnamen yang bisa kalian ikuti dan bisa kalian menangkan. Terima kasih buat panitia sudah mempercayakan Press TV sebagai streamer kalian. Terima kasih untuk para finalis yang sudah memberikan gameplay yang bagus, gameplay yang seru untuk kita nikmati bersama-sama. Dan terima kasih untuk para viewers yang sudah menemani dari tadi jam 7:30 ya. Dan oke, itu aja. Kalau yang mau stay aja silakan, nanti gua abis ini jam 9, sekitar jam 9 gua mau nge-live Mabar Team Code kalau yang mau. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Saya Sefasi pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam buyah. Bye bye guys. Sampai jumpa kapan lagi. Bye bye.